Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, suatu hari ada seorang rekan yang bertanya kepada saya, mungkin karena dia mengira saya karena menjadi seorang komisioner di Badan Wakaf Indonesia tahu segala hal tentang wakaf. Nah, pada saat itu rekan saya bertanya, kira-kira aset wakaf apa yang sebaiknya saya wakafkan? Nah, saya bilang kenapa? Dan kebetulan rekan saya ini sudah memahami tentang hadis bahwa pada saat nanti beliau wafat, terputus segala hubungannya dengan dunia kecuali 3 hal, salah satunya adalah amal jariah. Dan beliau sudah memahami bahwa amal jariah itu tidak lain adalah wakaf. Nah, sampai pada satu kesimpulan beliau bahwa dia harus memberikan wakaf yang tadi, karena wakaf sifatnya abadi, maka kira-kira aset apa ya yang pantas diwakafkan? Nah, beliau menanyakan kepada saya. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi salah satu semacam wawasan dan belum tentu benar karena yang menyampaikan ini juga pastinya bukan seorang ustadz. Paling tidak di dalam ayat tentang wakaf ada satu ayat dalam Al-Quran, karena wakaf sendiri pada dasarnya tidak terdapat dalam Al-Quran mengenai katanya, tapi makna serta referensi ataupun tautannya ada pada sejumlah ayat. Dan para ulama sepakat bahwa tautan ayat tentang wakaf itu ada salah satunya di dalam Ali Imran ayat 92 yang kurang lebih bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak sampai kebajikan yang sempurna bagi seorang sebelum menginfakkan, dalam hal ini mewakafkan harta terbaik yang dicintainya. Maka saya tinggal sampaikan saja ke beliau atau ke rekan saya tersebut, wakafkanlah harta terbaik yang dicintainya. Dan kebetulan beliau adalah seorang pengusaha. Maka saya katakan, buat seorang pengusaha, harta yang terbaik bukanlah mendermakan atau menginfakkan keuntungannya, bottom line-nya. Karena berapapun yang diinfakkan apabila dia hanya merupakan bottom line atau keuntungan, maka dia bukanlah yang menjadi terbaik. Kenapa? Karena pada saat ini, anggaplah dia menginfakkan 10 juta rupiah. Dan itu sudah mencerminkan mungkin 10% dari keuntungannya. Tahun depan, maka 10 juta itu sudah bukan menjadi yang terbaik, karena keuntungannya sudah naik menjadi 200 juta dan seterusnya. Jadi lantas, kira-kira harta apa yang diinfakkan yang pantas bagi seorang pengusaha? Tidak lain adalah engine-nya atau mesin daripada aset yang dia miliki. Dan itu sudah menjawab pastinya. Kenapa? Karena perusahaannya atau mesinnya pasti lebih dia cintai daripada keuntungannya. Dan demikianlah yang terjadi pada zaman kejayaan peradaban Islam, bahwa wakaf itu memang sebagian besar adalah wakaf produktif. Dan kembali lagi, ini ada sebuah kisah ya, di mana relevansi tentang mewakafkan sebagian saham atau sebagian aset perusahaan, ada sebuah relevansi tentang sebuah kisah yang masyhur, cerita tentang Abdul Muthalib, kakek daripada Rasulullah pada saat dia berdialog dengan Raja Abraha. Dalam kisahnya, ada suatu masa di mana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian sampai pada jarak di luar kota Makkah, dia mengirimkan seorang utusan untuk memberitahu kepada penduduk Makkah bahwa pasukan gajahnya akan tiba untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, sampailah dia kepada Abdul Muthalib sebagai juru kunci daripada Ka'bah, maka dia sampaikanlah cerita bahwa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Sudah dilengkapi dengan pasukan gajah dan pasukan yang begitu besar. Abdul Muthalib sadar bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi itu, maka dia meminta seluruh rakyat Makkah untuk keluar dari kota menghindari pasukan Raja Abraha. Tetapi di tengah perjalanan, sang utusan ini memiliki pikiran lain. Dia melihat ternak berupa kuda dan unta dari Abdul Muthalib yang menurut kacamatanya
sungguh bagus. Maka sambil berjalan pulang menuju barak pasukannya, dia curi unta dan kuda daripada Abdul Muthalib. Mengetahui hal itu, Abdul Muthalib menyusul putusan itu untuk bertemu dengan Raja Abraha. Raja Abraha mengira bahwa Abdul Muthalib ingin melakukan negosiasi dan lobby. Tetapi di luar dugaan, ternyata Abdul Muthalib hanya ingin menyampaikan bahwa utusannya sudah mencuri unta dari Abdul Muthalib. Apa kata Raja Abraha? Saya pikir ini bicara tentang hal yang besar, ternyata Anda cuma peduli dengan aset-aset yang Anda miliki. Jawaban Abdul Muthalib ini menjadi sangat masyhur, karena Abdul Muthalib menyampaikan bahwa sesungguhnya unta dan kuda itu adalah milikku, maka aku bertanggung jawab atasnya. Sedangkan Ka'bah yang ingin engkau hancurkan, itu ada pemiliknya. Dan saya yakin bahwa pemiliknya lah akan menjaganya. Maka turunlah surat Ababil yang kita sama-sama tahu tentang bagaimana hancurnya pasukan Abraha diterjang oleh burung-burung ababil. Nah, kisah ini apabila kita analogikan dalam kondisi sekarang, di tengah wabah yang luar biasa, ketidakjelasan nasib ekonomi, bukankah kita sudah mulai berpikir lebih panjang lagi? Bagaimana kalau bisnis kita, usaha-usaha kita ikut menyertakan sang pemilik alam semesta untuk menjadi salah satu pemilik saham dari perusahaan-perusahaan kita. Dan kita niatkan apapun yang terjadi, ini sudah menjadi kehendak Allah dan kita memang jalankan di jalannya Allah. Ingat, apabila kita sudah menyertakan Allah di dalam bisnis kita, mungkin kita mewakafkan sebagian saham perusahaan kita yang kita sebut dengan mustarak, maka toh apabila kondisi ekonomi ini membuat perusahaan kita menjadi hancur, yakinlah akan sebuah hadis yang menyatakan apabila kita kehilangan sesuatu karena kita mendekat kepada jalan Allah, maka insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Demikian kiranya sekali lagi hikmah daripada wakaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.